Selamat datang di sesi kelima dari Mencetak Murid di Dunia yang Terguncang. Saat terjadi kekacauan besar, pergeseran, di mana dunia bergerak, terguncang, dan berubah, Tuhan memanggil umatnya yang pertama dan terpenting lebih dahulu dari dunia ini. Dia memanggil mereka dan dia memanggil kita menjauh dari berhala kita, yaitu hal-hal yang baru saja menyelinap, yang menyukai ketenaran dan kesuksesan, uang, apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Dan sebagaimana saat dia memanggil, saat dia mulai bergerak dalam kelompok orang yang bersedia untuk mendengarkan bisikannya, dia pergi mencari. Dan dalam Yeskiel pasal yang ke-22, begitulah situasinya. Dan dia berkata, "Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok, atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan." Menarik sekali. Dia melihat semua yang terjadi, semua penyembahan berhala, semua berpalingnya Israel, semua tujuan Tuhan yang kurang dan melupakan janji-janjinya. Dan Tuhan berkata, "Aku mencari seorang pria, aku mencari seorang wanita." Terkadang dia hanya mencari seorang siswa. Seseorang yang akan membangun tembok dan mempertahankannya di hadapannya karena hatinya adalah dia tidak ingin menghancurkannya. Inilah yang ingin saya ingatkan. Tuhan ingin campur tangan. Dia ingin sekali menyelamatkan. Dia merindukan untuk memaafkan. Kitab suci berkata dia senang. Itu membuat dia sangat bahagia saat dia bisa menyayangi. Namun, dia memilih untuk menggunakan orang untuk melakukan itu. Dan saat saya membaca buku ini, yang mengherankan saya adalah dia memilih orang yang biasa. Nelayan dan pelacur dan orang-orang yang menurut orang lain tidak layak untuk melakukan apapun. Musa adalah seorang pembunuh. Rasul Paulus telah melakukan pembunuhan, menganiaya gereja. Melalui sejarah gereja, dia hanya mencari orang-orang biasa yang setia, yang mau mendengar suaranya dan ingin mendirikan tembok dan mempertahankannya dan membuat perbedaan. Dan saya ingin mengingatkan Anda, kita adalah orang-orang itu. Kita adalah gembala gereja. Sekarang sebelum saya melanjutkan, saya harus memberitahu Anda bahwa saya percaya pada Yeskiel pasal yang ke-22. Saya mengutip ayat yang ke-30. Tapi ayat 31 adalah ayat paling menyedihkan yang saya pikir ada di seluruh Alkitab. Dia berkata, "Aku mencari pria itu, wanita itu, murid yang hendak mendirikan tembok atau mempertahankannya supaya jangan kumusnahkan." Dan kemudian ia berkata, "Tetapi aku tidak menemuinya. Maka aku mencurahkan amarahku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka kuntimpakan atas kepala mereka." Ini benar-benar gambaran perjanjian lama dari Roma pasal yang pertama. Tuhan sangat berbelas kasih dan begitu murah hati, dan dia rindu untuk menjangkau dan mengampuni dan untuk menyelamatkan dan menarik orang-orang kepadanya. Tetapi ketika mereka keras kepala, ketika mereka keras hati, ketika mereka sombong, ketika mereka tegak tengkuk, ketika mereka arogan, dan dia berkata, "Pergilah dengan caramu sendiri, engkau bisa mendapatkan dengan caramu sendiri." Namun kami adalah para gembala. Dan menurut saya ini berarti kita, seperti apa bentuknya, membangun tembok dan mempertahankannya. Artinya fokus kita haruslah Kristus, bukan penyebab-penyebab lainnya. Hal ini ada tempatnya sendiri. Tapi ini Yesus, sumber pengharapan. Ini mengenai pengkhotbahkan Injil. Ini mengenai menghidupi iman. Dan kemudian menjadi penyembuh, bukan orang yang berkelahi dan menjadi musuh dan negatif. Ini adalah jenis orang yang sikapnya adalah kami akan membuat perbedaan. Orang-orang yang akan fokus membangun hubungan. Tidak hanya ukuran dan real estate atau gedung dan angka. Dan kemudian jenis orang yang merupakan inovator, yang tidak terjebak kemarahan. Dan terakhir, hasrat kita perlu menuju hal yang inti, bukan kesuksesan. Saya harus mengatakan bahwa kita di hari-hari ini, dan ini tidak terjadi di semua tempat, tetapi di banyak gereja di seluruh dunia, kita sangat menderita karena sindrom sukses. Maksud saya jika kita menjauh sejenak dan melihat ada pengecualian yang luar biasa, yang begitu indah dan menakjubkan dari kesalehan dan kerendahan hati, dan Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa, tapi kita harus melangkah mundur sejenak dan melihat ke seluruh dunia dan berkata, kita telah terjebak dalam kesuksesan uang dan kekayaan dan media dan ketenaran dan selebritisme.
Dan Tuhan akan berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Bukan karena kekurangan informasi. Maksud saya ada informasi yang lebih umum, ada lebih banyak alat bantu Alkitab, ada banyak informasi yang tersedia. Tapi yang mereka kurang adalah pengetahuan tentang Tuhan. Kita hidup di hari di mana umat Tuhan tidak tahu firman-Nya. Mereka tidak tahu janji firman-Nya dan mereka tidak tahu tujuan Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita hidup di hari di mana Dia meminta kita sebagai gembala untuk bertobat. Seperti yang dikatakan seorang penulis bijak, tidak pernah dalam sejarah dunia memiliki begitu banyak orang mengidentifikasi atau menyebut diri mereka pengikut Kristus. Dan tidak pernah dalam sejarah dunia membuat para pengikut itu tidak terlihat seperti juru selamat. Perbedaan antara Yesus dan panggilannya dan karakternya dan rata-rata orang Kristen secara global itu memalukan. Dan faktanya adalah pendeta yang anemia, pendeta yang tidak sehat, pendeta yang bergumul dengan dosa mereka sendiri, pendeta yang tidak menggali firman Tuhan, pendeta yang secara halus, bukan disengaja, tetapi sedikit dari waktu ke waktu telah terjebak ke dalam kesuksesan dan mengukur hal-hal yang salah. Kita adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk berkata, aku mengerti apa yang dilakukan COVID. Tapi yang dilakukannya adalah mengungkapkan beberapa hal yang sudah ada di sana. Itu adalah hati yang condong ke arah, saya adalah seseorang yang menilai berdasarkan dari beberapa orang yang masuk dalam gereja. Saya adalah seseorang dan itu adalah Injil kemakmuran yang telah menyusup secara global. Dan itu telah menyebabkan pendeta dan pengikut Yesus entah bagaimana percaya bahwa mengikuti Yesus adalah alat untuk mendapatkan keuntungan secara finansial. Rasul Paulus berkata, apakah kamu bercanda? Keuntungan keuangan bukanlah tujuan dari pelayanan para rasul. Tidak pernah ada harapan seperti itu. Tuhan memberkati umatnya, tapi bukan itu motifnya. Kita dipanggil untuk memberitahu mereka yang kaya, yang ada banyak di antara kita, untuk tidak menggantungkan harapan kita pada ketidakpastian akan kekayaan, tapi kepada Tuhan yang telah melimpahkan kita dengan segala sesuatu untuk dinikmati. Inilah panggilan saya, saudara-saudariku. Kita harus mengatasi skandal evangelis, pendeta besar dan pelayanan besar. Kita memiliki dunia di mana gereja Katolik telah menutup-nutupi dan melakukan pelecehan seksual. Kita memiliki situasi di mana kita sekarang memiliki kesempatan di mana Tuhan benar-benar telah mengguncang dunia agar hal-hal yang tidak bisa digoyangkan akan tetap. Itu adalah dari Ibrani 12 ayat yang ke-27. Dia mengguncang dunia. Dan dia mencari dan dia berdoa dan dia mencari. Dan dia bertanya-tanya. Di Timur Tengah, di Afrika, di kota New York, di Iowa, di Amerika Selatan, di Buenos Aires, dan di Moskow. Dia mencari di China seorang pria, hanya untuk seorang wanita, orang biasa. Mereka tidak harus terkenal, mereka tidak harus memiliki banyak pendidikan, tapi mereka harus benar-benar serius. Mereka perlu memiliki hati yang berkata, Tuhan, inilah aku, utuslah aku. Hati yang berkata, apapun yang ingin kau ubah, mulailah dengan aku. Dia berkata, aku akan mengambil orang itu, dan aku akan mengubahnya, dan memindahkan mereka dan memakai mereka. Dan inilah masalahnya. Fokusnya harus kembali kepada hal yang substansial, bukan kesuksesan. Dan ketika saya mengatakan substansi, yang saya bicarakan adalah kita adalah apa yang kita makan. Kita tahu itu secara fisik kan? Kita adalah apa yang kita makan. Anda adalah produk dari pikiran kehidupan Anda. Apa yang Anda makan secara fisik, apa yang Anda makan secara mental, apa yang Anda konsumsi akan menghasilkan jenis orang seperti apa Anda. Dan kita hidup dalam budaya pop, di mana orang-orang tinggal di ponsel mereka, dan mereka hidup di internet, dan di Netflix, dan di film, dan ini dan itu. Dan secara spiritual, kita memberi mereka inspirasi dan banyak informasi, tetapi tidak banyak transformasi. Pikirkan ini. Yesus datang ke dunia yang sangat mirip dengan kita sekarang. Semuanya terbalik. Ini adalah peluang. Bagaimana dia memulai pelayanannya? Apa yang dia lakukan? Bagaimana dia mempersiapkan diri? Pasal yang keempat, dikatakan saat dia memulai pelayanan, dia pergi ke suatu tempat yang sunyi di padang gurun, dan selama 40 hari dia berpuasa dan berdoa. Dan iblis datang untuk menggoda dia.
Dan meskipun dia lemah secara fisik, saya percaya dia kuat secara rohani. Dia lebih bergantung dari sebelumnya. Jika engkau anak Allah, jika engkau anak Allah, jika engkau anak Allah. Dan setiap kali bagaimana jawaban Yesus? Penuh dengan Roh Kudus, ada tertulis. Itu adalah firman Tuhan. Firman Allah adalah kekuatan Allah. Apa yang hilang di gereja saat ini adalah kekuatan Allah. Dan fokus pada Alkitab. Roh Kudus mengambil bahan baku dari firman Allah dan menjadikannya sebagai firman yang hidup, yang mengubah kehidupan. Dan itu dimulai dengan Anda dan saya. Saya telah melakukan perjalanan seperti yang mungkin bisa Anda lihat, menjadi pendeta bertahun-tahun dan memiliki hak istimewa untuk mengembalakan beberapa gereja yang sangat kecil di tempat yang berbeda dan beberapa gereja yang sangat besar. Dan dengan kasih karunia Tuhan mendapat kesempatan untuk memimpin beberapa organisasi yang cukup besar. Dan dengan anugerahnya bisa berkeliling dunia dan melihat gereja dan bermitra dengan para pendeta dan melakukan banyak hal bersama. Dan yang harus saya akui adalah tidak peduli berapa umur Anda, godaannya, gambaran kesuksesan palsu, berapa banyak yang suka atau berapa banyak orang yang melihat pelayanan Anda, atau berapa banyak orang yang hadir, atau semua hanya hal luar lainnya, kita harus bertobat. Ini merupakan hal yang global terjadi. Dan semua dari kita mengalami itu kan? Tidak ada yang menjalani kehidupan yang begitu menakjubkan murni di hadapan Tuhan. Melakukan semuanya dengan benar. Motif di mana mereka perlu 100% sepenuhnya. Dan dengarkan saya, Tuhan kita mengerti apa yang COVID lakukan. Dia mengerti isolasi dan keputusasaan dan apa yang telah terjadi di dalam hati kita. Saya mendekati akhir dari perjuangan saya. Ini adalah jurnal saya. Dan saya ingin berbagi ini dengan Anda, karena ini adalah sesuatu yang harus dilahirkan dalam diri Anda. Dan saya telah mengalami itu dan saya percaya dengan sepenuh hati, Anda tidak akan pernah bisa memberikan apa yang tidak Anda miliki. Apapun yang Anda ingin Tuhan lakukan pada orang lain, Anda harus berkata, Tuhan, lakukan itu pada saya. Dan ini ditulis di hari terakhir pada akhir tahun, tanggal 31 Desember 2020. Dan saya pernah mengalami seperti Anda. Oh, saya mengerti, saya perlu mengikuti program dan memulai dan berhenti, dan memulai dan berhenti. Dan seteduh saya ada di sini, dan saya ingin lebih dalam lagi di sini. Dan akhirnya saya membuat sebuah janji. Mendekatlah kepada Tuhan, kata firman Tuhan kan? Dan dia akan mendekat padamu. Dan saya juga mengalami isolasi dan keputusasaan dan perasaan naik dan turun yang saya alami, sama seperti banyak dari Anda. Saya meminta kepada Tuhan dan saya mengambil beberapa langkah yang baik. Dan ya, saya menjalani saat teduh saya. Tapi Anda dan saya mengerti bagaimana rasanya mendengar suara Tuhan. Anda dan saya mengerti bagaimana rasanya ketika Anda merasakan kuasanya. Dan Anda tahu dia sedang bekerja dengan cara yang supranatural. Dan ketika Anda menjadi lembek dan sedikit malas. Dan saya menulis janji ini. Mendekatlah kepada Tuhan dan dia akan mendekat kepadamu. Kemudian saya memberitahu Tuhan, aku tidak bisa melakukan ini Tuhan Yesus. Upayaku dengan kekuatanku telah gagal. Usaha dadakan dan kegagalan mengacaukan bulan-bulan terakhirku. Kasihanilah aku dan berikan aku anugerah yang terus-menerus untuk melakukan hal-hal yang aku lakukan pada mulanya ketika Engkau adalah cinta pertamaku. Pikiranku lembek dan tidak disiplin. Memori dan tinjauan Alkitab, pembaharuan pikiran agresifku adalah prioritas nomor 1. Dan aku sepertinya tidak dapat mematuhinya. Aku perlu waktu lama untuk belajar, menggali sumur yang dalam. Kembali ke ritme kehidupanku di mana bukannya menanggapi semua permintaan dan semua permohonan dan semua pertemuan, bahwa yang pertama dan terutama ialah tinggal padamu. Apa perlu melalui itu? Setelah saya melakukan itu, saat saya berbagi di salah satu sesi kami yang lain, saya mengingat Yohanes pasal pertama, 18 ayat pertama. Saya mengeluarkan semua memori Alkitab saya. Saya menghafal Kolose pasal yang ketiga. Dan apa yang saya lakukan adalah saya melakukan hal yang Anda sudah ketahui dan saya sudah ketahui, yaitu membawa perubahan. Karena dunia akan berubah ketika orang Kristen hidup seperti orang Kristen. Dan orang Kristen hidup seperti orang Kristen ketika apa? Mereka tidak lagi sama dengan dunia ini. Tapi mereka diubah oleh pembaruan pikiran mereka. Dan apa yang kemudian terjadi? Kemudian hidup mereka membuktikan atau mendemonstrasikan atau mencontohkan apa kehendak Tuhan itu. Kehendak Tuhan, apa yang baik dan apa yang diterima dan sempurna.
Faktanya, Roma pasal 12 ayat kedua, saya baru saja mengutip sebagian darinya. Dan jangan, ini adalah perintah, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Secara tata bahasa itu sedang terjadi. Secara harafiah yaitu, berhentilah membiarkan diri Anda menjadi serupa dengan dunia ini. Nafsu daging, nafsu mata, kebanggaan hidup, sukses, apa yang orang pikirkan. Berhentilah membiarkan diri Anda menjadi serupa dengan dunia. Tetapi perintah lainnya, berubahlah, bermetamorfosislah. Kata itu berarti berubah dari dalam keluar. Itu adalah kata yang paling diingat ketika Yesus naik ke Gunung Transfigurasi. Dan ada 3 murid, dan dikatakan, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Bukan karena Allah Bapa menaruh sinar di atas dia. Apa yang terjadi adalah dia menyatakan kemuliaannya. Terang itu datang. Dia katanya bermetamorfosis. Itu dari dalam keluar. Dia bersinar dalam kemuliaannya. Dan Tuhan mengatakan, berhentilah membiarkan diri Anda menyesuaikan diri dengan selalu menggunakan ponsel Anda sepanjang waktu dengan menonton film itu, dengan menonton iklan itu, dengan apa yang dipikirkan orang lain. Melainkan diubah. Bagaimana? Dengan memperbaharui pikiran Anda. Perhatikan bahwa dia tidak mengatakannya dengan berusaha lebih keras. Dia tidak mengatakan dengan bersikap lebih keras pada tubuh Anda. Dia berkata, dengan memperbarui pikiranmu bahwa kamu akan membuktikan, dan kata buktikan itu digunakan untuk pengujian logam untuk melihat keasliannya. Dia berkata, saat Anda memperbarui pikiran Anda, saat Anda masuk ke dalam firman Tuhan secara pribadi, dengan penuh kekuatan dia mengatakan ketika Anda merenungkannya, ketika Anda menghafalnya, ketika itu menjadi berharga. Waktu Anda seperti Yeremia yang berkata, apabila aku bertemu dengan perkata-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Atau seperti penulis Ibrani yang berkata, firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Apakah Anda ingat hari-hari itu ketika Anda berdiam diri dan merenungkan sebuah ayat, dan kemudian Tuhan menggunakan bagian itu membawa beberapa gambaran dalam pikiran Anda, menunjukkan beberapa hal di dalam dan menyelaraskan hidup Anda, dan mengisi Anda dengan sukacita? Itulah yang kita bicarakan. Itu yang perlu kita lakukan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Dan apa yang ingin saya katakan kepada Anda adalah bahwa ini harus lebih dari sekedar saya sedang menjalankan saat teduh saya. Ini tidak bisa sekedar, saya sedang membaca ini atau saya sedang mempersiapkan pesan singkat ini untuk seseorang. Ini hal yang terutama dan terpenting yang harus dimulai dengan Anda dan hubungan Anda dengan Tuhan Yesus. Di mana dengan cara yang baru Anda berkata, aku ingin mengenalmu. Di mana Anda memiliki hasrat yang dimiliki Paulus. Yang kuhendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Disitulah Anda seperti Daud dan Anda berkata, satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Semangat seperti itulah, orang seperti itulah yang digunakan Tuhan, yang biasanya mengejutkan mereka. Dan mereka menemukan diri mereka membangun tembok dan berdiri di tengah-tengah orang untuk negeri itu. Dan hal-hal supernatural terjadi. Kami tidak membutuhkan lebih banyak orang untuk melakukan kehendak Tuhan yang merupakan kehendak Tuhan dari kekuatan yang lemah dari diri kita sendiri. Kami membutuhkan pria, dan kami membutuhkan wanita yang telah pergi ke padang gurun dan telah mengambil firman Tuhan dan menyimpannya di dalam hatinya dan berkata kepada Tuhan, aku akan melakukan apapun yang engkau ingin aku lakukan, berapapun harganya. Dan mengetahui bahwa Anda tidak dapat mempertahankannya, Anda mulai melakukan apa yang banyak dari Anda lakukan waktu awal menjadi Kristen. Ada saat di mana Anda menghafal ayat-ayat kunci, saat Anda mulai mengambil pasal-pasal kunci dan mengingatnya. Roma 12, Efesus 4, Matius 5, Matius 6, Matius 7. Anda mulai mengisi pikiran Anda dan mengisi hati Anda dengan kebenaran firman Tuhan. Efesus pasal yang ke-6, dan semua bagian tentang peperangan rohani tertanam di dalam pikiran Anda sehingga Anda tidak bisa tertipu. Itu adalah panggilan bagi para gembalanya. Izinkan aku mengingatkanmu. Aku mengerti apa yang kau lalui. Aku tidak merendahkanmu. Aku tidak marah padamu. Ada ungkapan itu 8 kali dalam perjanjian lama, bukan? Sebab ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan ia menyesal karena hukumannya.
Dia hanya ingin menarik kita kembali ke dirinya. Tapi Anda mungkin harus mengatakan, berhenti menggunakan kata-kata itu. Anda harus melihat jalur yang sesungguhnya. Berapa lama Anda berada di depan komputer itu? Berapa banyak waktu di depan layar ponsel itu? Berapa banyak waktu menonton televisi? Dan Anda tahu, ini COVID kan? Waktu COVID, Anda hanya makan makanan yang tidak benar-benar Anda butuhkan, dan Anda menonton hal-hal untuk menghabiskan waktu, dan Anda menjadi lembek secara spiritual, sudah pernah mengalaminya. Apakah Anda siap? Mari berhenti menunggu dunia berubah. Ayo berubah. Mari kita menjadi gembala, pria, wanita yang Tuhan bisa katakan, ada satu di situ. Izinkan saya mendorong Anda untuk melakukan hal itu. Bahwa kita akan melawan penguasa-penguasa di udara dan kekuatan yang saat Anda mengambil langkah ke arah itu, Anda akan mengalami pertentangan dan peperangan rohani. Anda ingat ada cerita ketika dia turun dari Gunung Transfigurasi dan murid-murid telah mengusir setan, mereka telah berkhotbah, mereka telah membangkitkan orang mati. Maksud saya mereka mengerti bagaimana menggunakan kekuatan Tuhan, dan mereka turun dari Gunung Transfigurasi dan ada anak yang kerasukan setan, dan mereka mencoba untuk mengusirnya keluar dan tidak berhasil. Oh, kamu yang kurang percaya. Dan kemudian mereka berkata, Tuhan, apa yang terjadi? Dan dia berkata, jenis ini, beberapa di antaranya yang sistematik, beberapa di antaranya sangat kuat, beberapa di antaranya sangat banyak dan bersatu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Apa yang saya ingin Anda ketahui adalah bahwa saat kita menjalani ini bersama, saat Anda pergi berperang, Anda harus berpuasa. Anda harus berkata, Tuhan, saya tidak bisa mengalami terobosan dalam masalah yang dalam pernikahan saya. Saya tidak bisa mengalami terobosan dengan salah satu anak saya. Saya sudah kecanduan ini atau itu. Jadilah apa adanya. Hanya karena kita adalah gembala, hanya karena kita adalah pemimpin gereja, itu bukan berarti kita tidak memiliki masalah dan kesulitan. Dan yang terjadi adalah kita mencoba, dan kita mencoba, dan kita mencoba, dan kemudian tidak ada terobosan. Kita mulai berpura-pura. Dan kehidupan yang kita proyeksikan versus kehidupan kita yang sebenarnya, ketidaksesuaian itu menghancurkan jiwa Anda. Anda perhatikan bahwa para murid dalam Kisah Pasal 13, ketika ada gerakan besar di Antioquia, ketika mereka siap, ketika Tuhan akan mengirim mereka untuk mengubah dunia, apakah Anda ingat apa yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas pada tim itu? Kisah Para Rasul 13, mereka berkumpul bersama dalam doa dan puasa. Dan Tuhan berkata, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku. Anda perlu mengumpulkan kelompok kecil itu. Anda perlu berpuasa dan berdoa. Anda perlu mengatakan, Tuhan berbicara kepadaku. Dan kemudian dengan otoritas dan kekuatan yang dari atas, Anda perlu mengajarkan firman Tuhan dengan jelas, mempersiapkan dengan baik, berwibawa, anggun, ramah. Demikianlah firman Tuhan. Kita hidup di dunia di mana orang tidak tahu di mana utara yang sebenarnya, apa yang benar, apa yang salah. Itu perlu diisi dengan hati yang lembut yang mengalir keluar dari waktu Anda bersama Tuhan. Tapi ini adalah kehendak Tuhan. Hari ini adalah waktu untuk memulai dengan keberanian dan kekuatan dan dalam kuasa Roh Kudus. Dan itu berarti kembali seperti sebelumnya kepada firman-Nya dan kembali dalam kelompok-kelompok kecil dalam kepemimpinan dan dalam pengajaran Anda untuk mengajar secara sistematis dari Alkitab. Dan percaya bahwa itu adalah tujuan Tuhan dan janji Tuhan yang akan digenapi sebagaimana hati dan pikiran manusia dipenuhi dengan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami datang dan kami akan berkata, ampuni kami. Tuhan, berhala kami sangat halus. Kenyamanan, pendidikan, posisi, uang, ketenaran, Tuhan jauh lebih dalam dari yang pernah kami akui. Maukah Engkau menyucikan kami dan mengampuni kami bertobat. Maukah Engkau memberi kami rasa lapar akan firman-Mu. Maukah Engkau menunjukkan kepada kami di mana kami perlu memotong jalur media kami atau orang-orang atau apapun itu yang membujuk kami untuk jatuh cinta pada dunia dan bukannya lebih jatuh cinta padamu. Tuhan, kami tidak berdaya dengan kekuatan kami sendiri untuk membebaskan diri. Maukah Engkau di dalam nama Yesus membebaskan kami dan membuat kami menjadi pria dan wanita yang membangun tembok, yang berdiri di tengah negeri, sehingga Engkau tidak menghancurkan negeri ini. Kami memintanya dengan iman dalam nama Yesus. Amin.